Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan diberkati dan penuh dengan kemenangan. Ya, kita mengucap syukur karena pada hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita sampai di hari yang ke-170. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas anugerah Tuhan. Ya, kembali kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ada pesan firman-Mu yang ingin Kau sampaikan. Mari jadikan hati kami seperti tanah-tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu akan bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-170. Saya memberikan judul waspada, zona nyaman ya. Nats yang kita baca diambil di 1 Raja-Raja pasal 10 sampai 11 dan 2 Tawarik pasal 9. Pasal-pasal ini berbicara mengenai Raja Salomo. Pasal-pasal ini berbicara mengenai kebijakan dan kebesaran Salomo sekaligus kejatuhan Salomo ya. Kalau kita lihat di pasal yang ke-10 bagaimana Salomo itu begitu luar biasa ya, begitu sangat bijak. Sehingga dia mendapatkan kunjungan dari negeri Sheba ya. 1 Raja-Raja 10:3 mengatakan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ya, bagaimana si Raja Salomo begitu hebat, begitu bijak, begitu pintar ya, sehingga ratu itu pun mempersembahkan banyak persembahan-persembahan ya. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23 mengatakan Raja Salomo melebihi semua raja yang di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Betapa Raja Salomo begitu kaya dan begitu berhikmat ya. Ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Betapa luar biasanya Salomo sampai seluruh bumi ingin datang dan belajar, ya, ingin menyaksikan hikmat Salomo yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Tetapi saudaraku, dalam pasal yang ke-11 kita melihat di sini ya, perikopnya berjudul Raja Salomo yang jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala ya. Dikatakan demikianlah Salomo mengikuti Asitoret ya, mengikuti dewa-dewa kecicikan ya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, sehingga ayat 9 mengatakan bagaimana Tuhan itu menunjukkan murkanya kepada Salomo karena hatinya menyimpang dari Tuhan. Tuhan ingin menggoyahkan kerajaannya ya. Tetapi Tuhan menunggu sampai kerajaan Salomo berakhir ya, karena janji Tuhan kepada Daud. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat murka kepada Salomo ya, sehingga dia pun bangsa-bangsa lain pun menyerang ya, seperti itu. Dan dari kisah ini kita belajar ya, apa yang menyebabkan Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala ya, padahal Tuhan sudah memberikan dan mempercayakan Salomo dengan kekayaan yang luar biasa, dengan hikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah karena Salomo mencintai wanita-wanita asing. Ya, sebelum Salomo jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala, diawali bagaimana Salomo kompromi dengan dosa. Dia mulai cinta, hatinya terpaut kepada wanita-wanita asing. Dan dikatakan bagaimana Tuhan sudah memperingati Salomo supaya Salomo tidak melakukan itu, tapi Salomo tidak mendengar suara Tuhan ya. Dan yang ketiga adalah kenapa Salomo bisa jatuh ke dalam dosa? Karena Salomo sudah merasa punya segalanya ya. Hidupnya sudah enak, sudah ada semuanya. Jadi seolah-olah dia tidak perlu Tuhan lagi, tidak butuh Tuhan lagi. Karena dia sudah kaya, sudah berhikmat, semuanya ada. Salomo di zona nyaman. Tidak berhati-hati. Dia yang begitu pintar akhirnya menjadi orang yang paling bodoh di mata Tuhan ya, karena dia jatuh ke dalam dosa ya. Biarlah saudaraku, kita boleh sungguh-sungguh berhati-hati ketika kita sedang di zona nyaman. Kita merasa semua ada, ketika kita merasa tidak ada masalah lagi di dalam hidup kita ya. Biarlah kita
tetap terus hati kita terpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang dari Tuhan. Ya, oke saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Amsal pasal 30 sampai 31. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.